Adu Allahumma ya Fattah ya Fattah iftah lana bismikal Fattah waftah lana binabiyikal Fatih futuhal arifin amin ya rabbal alamin. Umi dan Kiai yang terhormat, semua pengurus, semua yang khidmat, semua tim hadrah, wabil khusus jamaah yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiadalah Rasulullah nurnya, kita tidak berkumpul pagi ini. Maka kalau orangnya apa Anda nurnya panggil untuk hadir di majelis-majelis ilmu, panggil untuk menghadiri majelis-majelis sholawat. Dan tergabung, ada sholawatnya, ada ilmunya. Itulah nur yang sempurna yang berasal dari sang Nabi An-Nur Al-Atam, Nabi Muhammad SAW. Nurnya paling sempurna. Allah salli sallim wa barik alaih. Saya insyaallah akan tabarukan membaca sebagian penggalan-penggalan dari syair-syair yang ada di ulaminya. Kata musannif, wahdir liqalbika yamtali wijdana. Wahdir boleh juga dibaca wahdir. Tapi sebelumnya kita baca Fatihah dulu ya. Walaupun tadi sudah doa, kita baca lagi Al-Fatihah kepada sahibul maulid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila ruhi nabiyina Muhammad ruhil arwah abil arwah nuril anwar an-nur al-atam an-nur al-mutaqaddim an-nur al-awwaliyah sayyidil wujud sayyidil qawnain jadil hasanain Nabiil awwalin, Nabiil akhirin, Al-Khatim, Al-Fatih, Al-Aqib, Al-Mahi. Minhu tanfajiru kullu mawjudin wa mukawwanin. Al-Fatihah. Wa ahdir liqalbika yamtali wijdana. Jadi setelah kita menyimak sifat-sifat Sayyidina Muhammad yang disebut sini Taha. Jadi salah satu nama baginda apa? Taha. Taha itu artinya atharul insan, insan yang paling suci. Taha juga berarti ya tahir, wahai yang suci, yang bersuci. Sayyidina Muhammad SAW namanya kadang-kadang ditulis dalam simbol huruf, dua huruf, Yasin, Taha, termasuk Alif Lam Mim, itu nama beliau sallallahu alaihi. Namun yang sering dipakai para ulama Taha dan Yasin, termasuk Nun, itu nama beliau ya. Qaf nama beliau, Shad nama beliau. Namun sebagian ahli tafsir mengatakan itu nama Allah yang Allah mazharkan, yang Allah pancarkan melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahdir liqalbika, hadirkan sifat-sifat beliau sang Taha yang suci. Jangan terbayang sedikit pun Nabi Muhammad ini ada kurangnya. Ta'zimkan itu di hati, hadirkan. Mungkin ada yang bertanya, bukannya Nabi sudah wafat? Betul, yang wafat itu jasad Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Umurnya hanya 63 tahun. Tapi Sayyidina Muhammad Nurullah yang menjadi hakikat Nabi Muhammad sang Taha itu sudah ada sebelum Muhammad bin Abdullah lahir, dan tetap ada meskipun tubuh Sayyidina Muhammad bin Abdullah wafat. Ya, kalau sudah wafat disebut Sayyidina Abdullah, binnya hilang. Binnya dari mana diambil? Dari Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi, abdihi hamba.
Maka Rasulullah SAW diberi nama oleh Allah Abdullah. Itu nama dari Allah. Disebut nama walayah, nama kekasih, nama mahabbah, nama cinta. Jadi kalau kita sudah dipanggil Allah, wahai hambaku, berarti kita sudah jadi kekasihnya. Ya. Yamtali wajdana, hadirkan sifat-sifat indah beliau, akan penuh hatimu dengan wijdan. Wijdan itu rasa yang didapat saat hati terhubung kepada baginda. Kadang-kadang orang merinding, kadang-kadang dia menangis, kadang-kadang dia asik, kadang-kadang dia diperjalankan ke masa lalu. Ya. Kalau itu terjadi, biarkanlah para pembenci mengata-ngatai kita epilepsi, ya, mengatai kita halusinasi, terserah mereka. Kan itu yang terjadi pada Abu Dzar, Abu Darda, Bilal ibn Rabah, Salman Al-Farisi, bahkan Abdullah bin Umar. Nabi masih hidup, setiap Nabi melewati setempat dia ulangi lagi, bahkan sampai dia wafat. Nabi sudah wafat, dimanapun Nabi lewat, dia lewat di situ. Sekedar mengenang, setiap kali lewat dia nangis. Orang-orang hasad munafik menyebutnya itu halusinasi, terserah kalian sebutlah itu. Mereka tidak mengerti apa yang disebut khatarat, lintasan-lintasan rohani. Lintasan ini jika bersumber dari cinta murni, maka dia dari ruh, dia hakiki. Tapi jika bersumber dari ego nafsu, maka dia halu. Apalagi jika berasal dari syaitan dan jin, ada semua penciriannya ada. Dalam ilmu rohani ada penciriannya. Tidak usah takut. Sebagaimana makanan ada yang halal dan haram, ada cara menentukannya. Maka firasat ilham pun ada cara menentukannya, ada pakarnya. Pakar-pakarnya disebut syekh, mursyid, wali Allah. Mereka mengerti, oh ini dari syaitan, ini dari egomu, ini dari angan-anganmu. Kan ada yang memfitnah Habib Umar. Habib Umar ini berdiri, matanya bola-bola begitu ya. Oh ini lagi melihat Nabi. Kan beliau tidak pernah mengatakannya. Orang saja yang memfitnah. Ya. Namun kalau mengikut ilmu guru, abah guru sekumpul, orang melihat Nabi tidak perlu begitu, tidak perlu mimpi. Orang-orang kayak Habib Umar ini selalu merasakan hadirnya Nabi. Bagaimana caranya? Seperti yang beliau ajarkan kepada muridnya Habib Ali Al-Jufri. Jika engkau hendak menghadirkan Nabi, caranya mudah. Bangun tidur baca doa yang diajarkannya. Lakukan apa yang diperintahnya. Kalau bangun tidur apa yang dibaca? Terus habis itu wudu, sholat. Ternyata kita ini setiap tidur kita diikat oleh syaitan. Bahkan mohon maaf, ya dikencingin di sini. Diikat, uqad, al-uqdah. Kalau orang baca doa lepas satu, dia wudu lepas dua, ikatannya tiga. Dia sholat lepas tiga-tiganya. Inilah yang membuat orang bangun tidur hidupnya segar. Kenapa banyak orang hidupnya kemudian gundah gulana? Ya, karena belenggu-belenggu syaitannya belum lepas. Mungkin sholat subuh tapi nggak baca doa. Ya, betul nggak? Masuk WC kamar mandi baca doa nggak? Baca. Bacanya apa? Allahumma inni. Jadi kakinya kaki kanan apa kiri? Kiri. Bayangkan Nabi berlangkah seperti itu. Jadi tidak perlu lagi mimpi, tapi Nabi sudah hadir di setiap langkah kita. Orang yang faham begini, dari bangun tidur sampai tidur lagi, Rasulullah hadir dalam hidupnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi sholawat. Kalau udah sholawat, rindunya bertambah-tambah. Apalagi suaranya tambah merdu, rindunya mengiris-ngiris hati. Ya, karena suara itu ada getarannya.
disebut oleh Imam Al-Ghazali as-sama. As-sama itu syai'un yuwajjilul qalb. Sama ya, dendang-dendang itu dia menggetarkan kolbu, tapi dia tidak menaikkan maqam, dia hanya menggetarkan kolbu. Maka para penasyid, para tim hadrah, kolbunya harus terus diisi dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh kurang sholawatnya 300 sehari semalam. Kalau kurang, berhenti saja jadi tim hadrah. Ini sudah kata-kata keras dari Imam Sakhawi. Apa kata Imam Sakhawi? Pecinta Nabi tidak kurang sholawatnya 300. Jangan hanya sholawat di depan makhluk, jangan hanya sholawat di depan orang, tapi di saat tidak orang, kita bangun hubungan yang spesial bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi guru ngaji, apalagi ustadz, nggak cukup 300. Ya, masya Allah, nggak cukup. Kalau guru itu napas naik napas turun sholawat, nggak boleh dia sholawatnya berhitung-hitung lagi. Masa dengan kekasihnya dia hitung-hitungan? Ya, punya suami hitung-hitungan mau nggak? Aduh, sengsara lah kau. Ya, kekasih tidak ada hitung-hitungan. Hitung-hitung itu hanya untuk manajemen hidup, tapi untuk kekasih semuanya hadiah cinta. Inilah yang Nabi kalamkan tentang kita. Kata beliau, ana rahmatun muhdah, aku ini kasih sayang rahmat Allah yang dihadiahkan untuk kalian. Hadiah itu untuk kasih sayang. Tahadu tahabu, saling berbagi hadiahlah kamu, maka kalian akan saling cinta. Kalau guru-guru nggak punya banyak duit seperti bapak ibu, ya, guru ini ketitipan ilmu. Guru pun tak punya ilmu, dia hanya diamanahkan ilmu. Ilmu bukan milik dia, ilmu itu milik yang maha berilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dibagi. Ilmu itulah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi nur yang menyebar sampai hari ini, Nur Muhammad itu adalah ilmu. Kita mulai di situ. Ya Rabbana sholli wa sallim daima ala habibika man ilaika da'ana. Ini perhatikan, siapa yang baca sholawat ini dengan tulus, Allah ciptakan malaikat insya Allah yang bersolawat sampai dia mati. Ini bukan hadis, ini bukan hadis, bukan apa-apa. Coba perhatikan maknanya. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, sholli wa sallim daima, tolonglah bersolawat dan salam selama-lamanya ala habibika man ilaika da'ana, kepada kekasih engkau habibika man ilaika da'ana, yang mana ia sang Nabi selalu mengajak kami bukan ke dirinya tapi kepada engkau wahai Allah. Orang kalau baca ini, maka Allah akan ciptakan makhluk nur cahaya yang selalu bersolawat atas nama dia. Solawat begini ada berapa macam ya. Kalau kami belajar Thariqah Naqsyabandiyah dulu, ada juga begitu ya. Ya, wa sholli wa sallim ala Ahmad madama yad'ullaha kullu ahad, gitu. Ya Allah, sampaikan sholawat dan salam selama-lamanya kepada Sang Ahmad selama masih ada orang yang manggil engkau, menyembah engkau. Berarti selama enggak ada makhluk manusia nyembah Allah, di malaikat orang masih nyembah Allah. Menyebut Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu nama yang paling disukai beliau, salah satunya adalah Al-Habib. Jadi sebenarnya Al-Habib itu nama beliau di sisi Allah. Kalau sekarang yang disebut habaib itu bertabarruk, tafaul, mereka belum tentu sampai ke derajat Habib. Cuma karena bernasab kepada Sayyidul Wujud Al-Habib Al-Mustafa Sayyidina Muhammad, moga-moga sampai pada derajat Al-Habib. Tahun 2006 saya jumpa murid-murid Habib Umar awal, itu mereka nggak mau dipanggil Habib, padahal mereka Habib-Habib semua. Nggak mau dipanggil Habib, maunya dipanggil namanya aja. Tapi itu 2006.
2010 sudah berubah, 2016 sudah berubah, apalagi setelah pandemi ya. Akhirnya orang baru lahir Sayyid dipanggil Habib. Dulu yang dipanggil Habib itu, kata kawan saya yang ngaji ke Habib Umar di sana, satu angkatan dengan Habib Munzir, Allah yarham ya, hanya yang alim, alama, hanya yang wali. Kenapa? Al-Habib itu nama Sayyidina Muhammad. Maka siapapun yang dipanggil Al-Habib, malulah kepada sang Al-Habib sejati. Kalau kita nih panggil Beb sama istri sendiri, Beb gitu ya. Bahasa Indonesianya ayang. Dipanggil apa sama suaminya? Apa? Apa jelek? Jelek loh gitu. Ayang Beb, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Habib itu nama Sayyidina Muhammad. Bahkan pada azaliyahnya Allah, belum dicipta alam semesta, Allah sudah sebut Al-Habib. Maka Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani dan ilhamnya mengatakan, Allah berfirman, berilham kepadaku. Ini bukan hadis ya, ini ilham. Apa kata Allah? Kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah rahasia perbendaharaan yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rafa. Lalu aku suka dikenal. Jadi yang boleh narsis siapa? Allah. Yang boleh ingin viral cuma Allah. Fa khalaqtul khalqa. Aku ciptakanlah makhluk pertama, itulah Al-Habib. Fa'arafani bi atau fa'arafuni bi. Lalu dia kenal aku karena aku mengenalkan diri. Jadi terjadilah dialog ya, penting diribat beberapa hari ini, perbedaan taklim dengan ta'aruf. Kalau taklim, al ilmu bita'allumi, ilmu itu bita'allum. Apa arti ta'allum? Kita belajar sesuatu ya mesti dikejar ilmunya. Kalau ta'aruf, tahu ta'aruf? Apa ta'aruf? Kalau berkenalan, aku Syanu, nanti dia jawab apa? Aku Syanu. Kalau ta'alum enggak? Kalau ta'alum kita cari tahu dia nggak mesti jawab. Allah sendiri berta'aruf dengan kita. Maka fa'arafuni bi. Mereka kenal aku karena aku mengenalkan diri kepada mereka. Inilah kalam Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kamu kenal Allah ketika kamu mengaku akalmu, hatimu, pikiranmu tidak sanggup membayangkan Allah. Itu disebut berilmu tentang Allah. Kalau kita masih sok-sok pintar, Allah begini, Allah begitu, apalagi membayangkan Allah bertempat di langit. Ini alhamdulillah matanya nggak ada yang begini nih ya. Saya punya sensitif dikit Kiai. Kalau ada orang meyakini Tuhan di langit itu jidatnya beda aja, karena Tuhannya bertempat di langit. Dia mengikuti akidah Fir'aun. Kata Fir'aun kepada Haman, hai Haman, tolong bangunkan ibni li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Siapa tahu aku bisa ngintip-ngintip Tuhannya Musa. Kata orang yang meyakini Tuhan di langit, tuh Fir'aun aja paham Tuhan di langit. Justru itu salah. Nabi Musa tidak pernah membenarkan akidah Fir'aun. Jadi yang meyakini Tuhan di langit itu tauhid Fir'auniyah. Alhamdulillah wajahnya aman-aman ya. Insya Allah. Allah mencipta tempat, dia tidak perlu Allah mencipta arah, dia tidak Allah menciptakan warna, dia tidak berwarna. Dia maha suci dari semua pikiran, dia maha suci dari semua bayang-bayangan, dia sebagaimana dia. Maka berilmu tentang Allah hanya sebatas yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Selebihnya ilham azwaq rasa.
Nah, ketika Sayyidina Muhammad SAW dikatakan fa'arafani bi, maka sang Al-Habib Al-Mustafa dia mengenal aku karena aku mengenalkan diri kepadanya. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini sholawat menyebut kata Al-Habib Al-Mustafa, itu sholawatnya cepat nyampainya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung masuk ke bagian pertama, ya. Nih udah pukul berapa nih? Ya. Semangat kali, Bu. Nabbana Allah faqala ja'akum nurun fasubhanalladzi anbana. Allah mengabarkan ja'akum nurun. Allah membedakan kitab Al-Quran dengan nur sendiri, bahwa nur itu benar-benar hakiki, tapi juga kadang-kadang bermakna majazi. Jika dia majazi, dia bermakna ilmu. Dia hakiki benar-benar nur, maka disebut an-nur az-zati. Sayyidina Syekh Abdul Hasan Syadzili dia mengajarkan satu salawat disebut salawat nur zati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuriz zati wa sirris sari fi jami'il asma'i was sifat. Ya Allah, limpah ruahkan sayang Engkau kepada nur zat, sir yang mengalir, itulah sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur zat itu hakiki, tapi kalau nur sifat dia bisa majazi. Maka jika disebut ilmu, ilmu itu sifat, dia bercahaya, cahayanya menuntun. Ini biar paham. Kalau nggak ada lampu, Bapak Ibu bisa lihat nggak? Paham? Kalau nggak ada lampu, tahu jalan mau kemana? Nggak ada lampu. Ini belum fokus. Kalau nggak ada lampu, bisa lihat jalan nggak? Bedanya cahaya yang matahari menerangi jalan zahir. Cahaya ilahi, cahaya yang turun kepada Sayyidina Muhammad Nur Zati menerangi jalan rohani. Rohani itulah yang menuntun jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalimatnya innalillah, kami milik Allah. Kalau betul milik Allah, pasti pulang. Ilaihi kepadanya pulang. Kalau pulang ada jalannya nggak? Kata Nabi, jika engkau tidak pulang, fattabi'uni, ikuti jalan aku. Dalam surat Yasin, ya, disebutkan hadza wa anna hadza sirati. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Wa an ya'buduni. Engkau menjadi hamba yang kenal aku. Wa'buduni kalau terjemahan awam, sembahlah aku. Kalau terjemahan ulama-ulama yang mengerti kajian Nur Muhammad yang kita baca-baca terus, wa'buduni artinya kenalilah aku. Apa arti ibadah? Mengenal Allah yang disembah. Jadi ibadah pertama itu bukan ruku dan sujud. Ibadah pertama itu mengenal yang kita sembah dalam sujud. Ini perhatikan lagi. Jangan terlalu cerewet nyinyir ke anak, sholat nak, tapi tidak mengajarkan siapa yang disembah. Akhirnya anak sungkan, dia tidak sholat, dan sholat itu urusannya menghormati maknya. Maknya mati, maknya jauh, dia tidak sholat. Kenapa? Kita hanya mengajarkan dia, mengancam dia bab sholat, tapi kita tidak mengajarkan kesadaran ilmu kenapa kita sholat. Kita menyembah siapa di dalam sholat. Kalau diajarkan ilmu, bapaknya mati, maknya jauh, dia tetap menyembah Allah. Cuma kalau anak kecil kalau mau disuruh puasa, sholat, dikasih iming-iming nggak? Ya, ini ibadahnya masih diiming-iming pahala nggak? Ya, sholat duha rezeki lancar, sholawat supaya dapat rezeki banyak.
Seandainya rezekinya nggak lancar, nggak banyak, masih sholat duha nggak? Serius? Jangan-jangan hatinya mulai ragu. Kayaknya kajian Umi ini tidak sahih. Kayaknya kajian Kia ini nggak benar. Saya sudah sholawat sekian kali setiap hari, hidupku masih susah aja. Disitulah kebodohan dipelihara. Kalau kerja, orang dapat duit walaupun nggak sholawat, bener nggak? Paham apa maksudnya? Orang duduk-duduk aja walaupun dia sholawat, nggak kerja ya nggak dapat rezeki. Berarti tetap harus, kecuali makomnya sudah tajrid. Apa arti tajrid? Tajrid itu orang yang dikejar-kejar, bukan tajir. Ibu ini udah kena racun tajir ini. Tajrid itu orang yang dikejar rezeki. Kalau kita ini belum sampai makom, jangan bergaya-gaya tajrid. Tajir boleh. Tajir boleh, tapi bagi-bagilah. Kalau kita masih asbab, jadi dua. Hamba itu kepada Allah, bab rezeki dua jalan. Satu jalan zahir, ambil asbab. Rezekinya dijemput, kerja pagi sampai sore, bahkan kalau perlu lembur malam. Ibu-ibu ini yang bekerja suami atau ibu? Berarti ibu-ibu ini tajrid. Tajrid teman nggak sempurna. Tajridnya baru zahir, belum sampai batin. Tajrid yang benar itu tajrid yang batin. Apa itu? Dia meyakini rezeki dia Allah yang menghantar, bukan suami dia yang kasih. Suami dia hanya wasilah, maka dia menghargai suaminya karena Allah jadikan sebagai wasilah rezeki, tapi tidak menggantungkan harapan pada suami. Jadi mau suami nanti pensiun, PHK, bahkan Allah PHK kan umurnya. Tahu nggak PHK umur? Tuh semangat kali bu, pengen cepat suami mati gak? Tidak gelisah hatinya, kenapa? Karena hatinya bersambung, bergantung kepada Allah yang maha berizki. Jadi jangankan ibu-ibu ini, istri saya ini Umi ini juga sama. Kayaknya Umi sama juga lah. Ini Umi ini juga galaunya sama, perempuannya sama. Sebagai sama perempuan itu sama, galau rezekinya sama. Saya jawab, ya, kalau aku hidup siapa yang ngasih rezeki anakku? Kalau aku mati siapa yang ngasih rezeki anakku? Terus kenapa takut? Nggak begitu masalahnya, nggak begitu masalahnya. Ya, itulah masalahnya. Karena kamu menganggap bukan begitu masalahnya. Ya, itu kejadian semua perempuan. Kita udah diskusi pengajian, saya ibu-ibu ini kan banyak juga dahulu. Kalau sekarang kita gabung-gabung. Dulu pengajian ibu-ibu saya rata 70% pengajiannya emak-emak. Semua curhatnya rezeki, laki-laki, anak-anak, sama. Dari ibu-ibu zaman bahla sampai sekarang itu aja. Kapanlah ibu-ibu ini naik makom, saya pikir ya. Dari bergantung kepada makhluk, sekarang menggantung harap kepada punya suami, siapa yang ngasih rezeki? Suami nggak ada, belum bersuami, siapa yang ngasih rezeki? Kalau suami pergi, senang amat sama kata janda. Janda senang disebut janda lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh yang sudah janda, siapa yang ngasih rezeki? Allah. Titik. Jadi yang tidak boleh berubah itu ke Allahnya. Suami boleh ganti, status boleh. Serius saya ngomong pahit-pahit. Boleh. Yang nggak boleh nambah, kecuali seorang suami boleh nambah. Oh, udah sering dimarahin saya. Oke, kembali ke laptop. Ja'akum nurun, telah datang kepada kau nur. Nur Muhammad itu disebut nur zati.
Ya, apa sebutannya? Jadi siapakah yang menggunakan istilah nur? Allah sendiri. Jadi bid'ahkah kajian Nur Muhammad? Tidak. Dan saya mengajak ini, alhamdulillah Kiai Umi ini mau mengupgrade itu. Kajian Nur Muhammad itu kajian basic, bukan kajian tinggi. Kenapa? Semua ibu-ibu ini kalau baca Burdah, baca Simtud-Durrah, Dia Ulame, Barzanji, itu semuanya hanya bicarain satu hal, nurmu. Mau nggak baca tapi nggak paham? Seperti himar yahmilu asfara, himar yang memikul kitab banyak. 1000 tahun dia memikul kitab, dia nggak paham-paham isi kitabnya. 1000 kali baca kitab maulid tapi nggak ngerti, mau begitu? Jangan, mesti naik makom. Jangan sampai yang kita baca kita nggak ngerti, nggak mesti bisa mengenal bahasa Arab. Tapi yang penting kalau nyampe di kata nur, oh paham kita. Ya, nggak mesti jadi kiai, jadi punya ntar tersaingi lagi kita kan? Nggak juga. Kita nggak perlu. Kalau ada tambah banyak kiai, bunyai, tambah hebat. Tugas kita tambah ringan. Ya. Jadi kalau ini kiai ini kalau ada ustadz baru, jamaah pindah sebagian, katakan alhamdulillah tugasku berkurang, bebanku diringankan Allah, tidak perlu ada iri dan dengki. Wan nuru taha abduhu manna bihi fi dzikrihi a'zim bihi manana. Wan nur, dan nur alif lam berarti nur Sayyidinamu, dialah yang bernama Toha, dialah abduhu, dialah hambanya. Ini sudah 3 nama, Nur, Toha, Abduhu. Ya, man nabihi, dia Allah memberi anugerah dengannya, asbabnya, bihi disubab sababiyah, baknya ba asbab. Maksudnya ma minnatin fil alam illa bisababih. Man nabihi, apa arti man nabihi? Ma min minnatin fil alam illa min minnati. Tidak ada satu pemberian di alam semesta kecuali asbab pemberian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka majelis ini Allah ramaikan asbab nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di qalbu kita masing-masing. Arwah itu kata Nabi junudun mujannadah, dia seperti tentara yang akan kemudian terkomandoi, terkumpul. Kalau komandannya makan kumpul, dia kumpul. Ya, komandannya sini beliau berdua lah ya, dan beberapa ustaz lain. Kalau beliau katakan kita kumpul, berarti arwahnya junudun mujannadah. Banyak ruh, tapi dia tidak gabung kepada tentara ruh Nur Muhammad SAW. Ketika dipanggil dia nggak mau ikut. Mereka tersisihkan sendiri, banyak yang begitu. Maka salah satu nikmat dari Allah kepada kita apa? Kita diajak kumpul, kita kumpul. Ya, kalau berkumpul nih ujiannya berat. Kalau sudah berjamaah begini, ujiannya adalah melebur keakuan. Melebur merasa diri adalah sentral, ego harus dipandang orang, ditetap orang. Di sini nggak gaya-gayaan pamer tas kan? Nggak kan? Pamer jilbab mereknya apa, nggak kan? Pamer cincin, pamer apa, nggak kan? Wah, berhasil bunyai sudah, alhamdulillah. Jadi orang masuk ke sini walaupun tasnya harga 20.000 nyaman. Walaupun harga jilbabnya hanya 10.000 nyaman, ya gitu kak? Ya kan, makanya saya mohon maaf, saya nggak terlalu nyaman majelis-majelis orang-orang yang sosialita, artis-artis itu saya nggak terlalu nyaman, Pak. Kenapa? Lah baju dia lebih mahal dari bajuku. Ya kan, jadi kita jadi wah nggak enak lah. Nggak minder. Ntar kalau saya keluarkan sarung harga 5 juta gimana? Nanti saya sombong gimana? Ya, masa sombong dibalas sombong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Ya, akhirnya bukan majelis melebur keakuan, majelis pamer-pameran. Mending ikut pameran sekalian. Ya, jadi merek-merek nggak jadi hijab di sini kan? Nggak jadi penghalang kita untuk bermajelis. Alhamdulillah, itu yang merusak. Ya, itu yang merusak. Kalau sudah terbit Nur Muhammad, kalau sudah terbit matahari, bintang masih kelihatan nggak? Bintang masih kelihatan. Ini matanya mata apa ini kalau misalnya bintang? Mata satelit. Kalau sudah terbit matahari, masih lihat planet-planetnya? Kalau sudah terbit al-badru al-syams, tola al-badru, tola al-syamsu. Kalau sudah terbit, hilangkan semua keakuan kita. Ya, aku suamiku kerja ini, suamiku begini, gajinya sekian, nggak ada lagi di sini. Apalagi yang sudah JANDA. Fi zikrihi a'zim bihi manana. Nah, ini yang keren di sini nih ya. Fi zikrihi, dalam menyebutnya, mengenangnya, a'zim bihi, maka besarkanlah. Itulah sebabnya suara mesti dibagus-baguskan, harus pakai baju yang bagus, tidak mesti baru. Bagus itu bersih, harus diharum-harumkan, tapi jangan minyak sinyong-nyong yang 10 meter masih kecium. Itu namanya utur. Utur itu untuk laki-laki. Kalau perempuan boleh pakai parfum, hadis Imam Nasai, tapi parfumnya hanya untuk menghilangkan bau badan. Ya, kata Nabi SAW, wewangian perempuan itu yang baunya agak sedikit halus, ya, lebih lembut, tapi warnanya jelas. Laki-laki aromanya kuat, tapi warnanya lembut. Itu hadis Imam Nasai. Jadi ibu-ibu ini harus pakai deodoran, kalau enggak orang majelis kok bau. Ya, harus pakai parfum kecil, minimal 1 meter dari kita, nggak merasakan kita nih bau. Ibu-ibu ini bukan bidadari. Ya, kalau bidadari keringatnya bau kasturi. Kalau orang Batam nih tak masuk. Oh, parfumnya Masya Allah. Aku yang beliin ya, sesuai yang kita suka. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Sayyidah Khadijah. Kalau di hadis ini yang sahih Sayyidah Aisyah. Ini dalil ibu boleh pakai parfum yang syar'i. Jadi kata beliau, aku memakai, jadi dulu ada tisu-tisu yang nature, itu dikasih kasturi, ditempel-tempel ke mukanya. Selevel Sayyidah Aisyah, dia tidak mau terlihat bau di hadapan suaminya. Ini ibu-ibu ini minta dipahami terus, aku ini bau urusanku, aku ini sudah capek urus dapur. Jangan begitu, sesibuk-sibuk apa ibu ini, kalau suaminya pulang harus harum, walaupun belum mandi. Nanti hidungnya pusing sendiri, ini bau apa. Apalagi orang Batam ya, negeri di bawah Khatulistiwa, gerah pasti, berkeringat. Tapi ada tips harum tanpa berparfum. Mau? Orang Batam nggak kuat. Jangan makan jengkol, jangan makan pete, jangan makan berbumbu bawang, jangan makan yang ada micin. Sanggup? Nggak sanggup. Dia udah parfumnya aja gede. Rasulullah SAW itu badannya sudah harum, tapi beliau masih pakai parfum, masih pakai misik. Ini badan kita ini sudah lama makan jengkol, bawang putih masuk ke badan jadi bau.
Nabi Muhammad SAW tidak pernah makan bawang putih walaupun sekali seumur hidup. Gimana kira-kira? Maka keringat beliau ini lebih harum dari keringat bidadari. Inilah kenapa Sayyidina Anas punya ibu Ummu Sulaim, sepupu jauh Rasulullah. Jadi Rasulullah ini sangat akrab dengan semua keluarganya. Kalau belusukan kemana, datang ke rumah sepupunya. Ummu Sulaim, izin aku mau istirahat di rumah. Jadi Ummu Sulaim ini punya kamar khusus untuk baginda Rasulullah SAW. Kalau Nabi habis tidur di situ, beliau ngambil berkat di situ, anaknya ditaruh di situ, suaminya, Mas tidur di sini Mas, gitu. Ya, kalau mas-mas Arab, mas Jawa. Pernah satu kali baginda Rasulullah SAW tertidur. Rasulullah SAW ketika tertidur sama seperti kebanyakan laki-laki sehat, berkeringat. Kalau kiai berkeringat harum bau. Jujur nih, jujur. Gimana bang? Insya Allah. Menurut ente, menurut istri belum tentu. Ya. Saya pernah jumpa ada orang laki-laki keringat dia itu kayak kasturi pecah begitu. Baru sekali saya ketemu orang begitu. Tapi kita belum ketemu perempuan begitu. Karena hanya bidadari. Sekelas Aisyah pun masih pakai kasturi. Ummu Sulaim ambil kain yang bisa menyerap air, bisa diperas, diambil, dilap jidat Nabi, di leher Nabi, lalu dipindahin ke botol kecil. Ambil, pindahin, ambil. Udah penuh Nabi bangun. Nabi ini matanya tertidur, hatinya jalan. Bangun. Nabi tidurnya itu jalan Mi'raj. Jadi Nabi itu Mi'raj tertidur. Tapi Mi'raj rohani. Makanya beliau mengatakan ketika aku tertidur, tadi aku ke kampung ini, ke negeri ini. Bukan negeri, masih di bumi, sudah alam lain. Dan itu bukan epilepsi. Orang epilepsi itu dia kejang-kejang dulu, kan Rasulullah cuma tidur. Lain. Nabi tanya, wahai Ummu Sulaim, apa-apaan ini? Kenapa keringatku diambil? Kata beliau, wahai baginda, izinkan aku ambil. Nggak izin pun, masih saudara sepupu. Dia ambil aja. Dia ambil, dikatakan untuk menjadi parfum wangian keluarga kami. Ini dalil sahih bahwa Rasulullah ini apapun yang keluar dari dirinya adalah nur, adalah parfum, tib. Maka Nabi itu disebut al-miskufah. Apa arti al-miskufah? Kasturi yang tumpah ruah baunya, semerbak luar biasa. Fah. Ya, ada. Coba lagu dikit, nyanyi dikit al-miskufah. Ayo. Pakai gendang. Habis itu saya lanjutin ya. Sallallahu alaihi Muhammad.
Luar biasa. Sallallahu Nabi Muhammad. Bisa tembak langsung tanpa latihan. Alhamdulillahirabbil. Kita lanjut. Fi dzikrihi a'zim bihi manana. Dalam menyebut namanya besarkanlah dengannya manana. Manana bisa berarti juga mahabbah atau mauhibah, pemberian cinta. Kalau minnah anugerah aja. Kalau manana bisa berarti anugerah kasih sayang. Fi dzikrihi, tadi kalimatnya apa di Al-Miskufa? Terus lamma zakarta, tatkala setiap kali engkau sebut nama Rasulullah, engkau ingat baginda Rasulullah, al-miskufah, kasturi tersebar, ya, keharuman tersebar, masya Allah, Mas Mugi, nggak pakai kupluk ini lagi, biasa pakai kupluk jeng gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perhatikan, ini di mana-mana saya sampaikan juga. Allah berfirman di Alam Nasrah, wa rafa'na, kami angkat, laka bagi engkau wahai Muhammad, zikraka, zikir tentangmu, namamu, ilmu tentangmu, nurmu. Maka siapa yang menyebut namanya, siapa yang punya ilmu tentang nurnya, siapa yang mengenal hakikat ruhnya, ruh Ahmadnya, ikut disertakan diangkat Allah. Maka majelis ini tiadalah Allah ramaikan kecuali karena ikut serta mengangkat Allah, mengangkat Rasulullah. Maka Allah angkat orang-orang yang ada di dalamnya. Walaupun Bapak Ibu tidak semuanya dimasyhurkan Allah, semoga namanya tertulis di Diwan Al-Muhibbin, daftar para pecinta Rasulullah, yang sampai hari ini di langit di bumi malaikat terus tulis namanya. Ada yang dikekalkan sampai meninggal, ada yang dihapus di tengah jalan. Semoga nama kita dikekalkan dalam Diwan Al-Muhibbin sallallahu alaihi. Apa ciri-cirinya? Dia bermajlis berjamaah dan bersolawat mengenal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Fudail bin Iyad, Qadhi Iyad, bukan Fudail ya. Kalau Fudail salafus saleh, kalau Qadhi Iyad pengarang kitab Asy-Syifa. Kata beliau, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari juga Sa'id bin Jubair, murid-muridnya, makna ayat wa rafa'na laka dzikrak, ay ja'altu dzikraka ya Muhammad min zikri ana, ay min zikrillah. Aku jadikan hai Muhammad, mengingat engkau adalah awal mengingat aku. Berarti menyebut nama Nabi Muhammad bagian dari zikrullah. Saya mau tanya, ibu-ibu ini kenal Allah lewat siapa? Emang jumpa langsung? Emang lewat siapa? Jumpa nggak Rasulullah? Saya tanya lagi, kenal Allah lewat siapa? Nah gitu, yang bener lah. Yang bener. Jadi kita kenal Allah lewat siapa? Ulangi. Gak fokus. Kita kenal Allah lewat siapa? Guru. Dan Rasulullah menyebut dirinya, innama bu'istu mu'allima, aku adalah sang guru. Maka mengenal Allah mesti lewat guru.
Ini ada yang jumpa Nabi nggak ini? Beneran kan? Nggak ada kan? Kalau ya umurnya betul 1400 tahun, seumur dengan malaikat dan siluman. Saya nggak tahu ini malaikatnya apa silumannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kita kenal Allah lewat guru, guru dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai kepada Sang Maha Guru Rasulullah SAW. Maka mengenang guru itu adalah pintu mengenang Rasulullah. Mengenang Rasulullah adalah pintu mengenang Allah. Itu sebabnya diperkenankan ya tawasul, diperkenankan menyimpan gambar guru, itu hanya sekedar itu. Ini beliau ini punya njit nih ya, jatuhnya njit apa kakek ya, Syekh Qadirun opung kan. Itu ini orang Medan juga ini ya. Beliau punya opung seorang Syekh Mursyid Wali Allah namanya Syekh Muhammad Amin Qadirun Yahya. Karena muridnya banyak di mana-mana, tidak mungkin murid yang di belakang bisa bersalaman dengan yang di depan, bahkan tidak bisa menatap beliau saking jauhnya. Beliau mengizinkan murid-muridnya terkoneksi lewat beliau melalui visual gambar. Oleh orang yang tidak paham zaman itu, dianggap beliau sesat. Sehingga ada 1-2 kelompok ulama menyesatkan Syekh Qadirun Yahya asbab foto ini. Tapi mereka ternyata tidak visioner. Yang visioner Syekh Qadirun Yahya, rohaninya diperjalankan jauh setelah dirinya. Beliau sudah wafat. Sekarang kita kalau terkoneksi ke orang lewat apa sekarang? HP, udah ada AI, betul nggak? Bisa diedit lagi fotonya. Ini foto Kia ini bisa muda, umur 30 langsung. Ya nanti Umi langsung jadi gemeteran langsung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita bisa terkoneksi lewat gambar. Oh Ustadz, foto itu kata kelompok sebelah bid'ah haram. Kalau kamera boleh, video boleh, ya salam. 1 detik video 30 gambar. Yang membolehkan video tidak membolehkan foto. Aina akluka, akalmu di mana? Upgrade lah ya. Tanyalah ke orang-orang yang ngerti ilmu fotografi lah. Kita lanjut dikit lagi lah ya. Huwa rahmatul maula ta'ammal qawlahu falyafrahu waqdu bihi farhana. Dialah rahmatul maula. Dialah, apa beda rahim dengan rahman? Rahman kasih sayang Allah umum, rahim khusus untuk kekasih Allah. Kalau rahmah itu sifat yang dari sifat itu terbit 2 nama, Rahman dan Rahim. Bisa bedain? Coba kalau dibuat catatan tuh, buat Rahman kasih buletan, garis panah 2, Rahman, Rahim. Jadi Rahman Rahim itu bersumber dari satu sifat, yaitu rahmah. Ada yang namanya Bu Rahmah di sini. Coba angkat tangan Bu Rahmah. Mana Bu Rahmah? Bu Rahmah. Oh lah itu dia. Ini Bu Rahmah, bukan Nabiur Rahmah. Kalau Nabiur Rahmah Sayyidina Rahmatullah, rahmat Allah itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sering kita dengar dari guru-guru dibacakan orang tentang nama Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi salah satu nama beliau rahmatan lil alamin, kasih sayang yang tersebar untuk seluruh alam. Alam manusia, alam hewan, alam binatang, alam malaikat, alam yang kita tahu, alam yang kita tidak tahu. Tiada satupun di alam, satu biji zarah pun, satu atom pun, satu kuantum pun, kecuali suatu percikan nur Sayyidina Muhammad. Itulah yang disebut nur zati asirrus sari, sir rahasia yang sari, yang mengalir.
fi jamil asma'i was sifat, dalam semua nama dan sifat. Bahkan yang ilham yang saya dapat, boleh dibaca Allahumma sholli ala sayyidina an-nuri dzati wa sirri sari fi jami'il muqawwanat wal mawjudat. Itu yang didapat. Kan beda orang, beda ilham yang dikasih. Ya. Jadi apa makna rahmat? Sifat kasih sayang. Kalau Rahman, dia yang berkasih sayang kepada seluruh alam semesta. Kalau Rahim, dia yang berkasih sayang khusus untuk kekasih-kekasihnya. Dengan Rahman, orang kafir, orang mukmin rezekinya sama. Siapa yang rajin menyebut rezeki kaya, siapa yang malas walaupun zikirnya banyak miskin. Tapi kalau Rahim, hanya khusus bagi yang percaya kepadanya, cinta kepada kasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Muhammad boleh disebut rahmah, boleh disebut rahman, boleh disebut rahim. Wabil mu'minina raufur. Jadi ada yang protes, rahim boleh, rahman tidak boleh. Anda tidak faham bahasa Arab dengan baik dan benar. Kenapa? Rahman rahim itu adalah turunan dari lafaz rahmah. Jika rahim pun boleh, apalagi rahman. Jadi Ar-Rahman itu boleh sebagai nama Allah, tapi juga boleh disebut nama Rasul. Rahim itu nama Allah. Allah sematkan untuk Nabi Muhammad SAW. Dalilnya dua ayat terakhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur bil mu'minin. Khusus terhadap orang beriman, namanya lil hasr, lil ikhtisas, khusus hanya terhadap orang beriman dia berkasih, dia sayang. Itu berarti kasih sayang khusus. Adapun untuk seluruh alam semesta, rahmatan lil, maka semua yang ada di alam semesta ini dapat nur Sayyidina Muhammad SAW. Nggak ada yang dapat, nggak ada yang nggak dapat, semuanya dapat. Alhamdulillah sudah azan. Itu azan. Itu azan kemarin. Oh, handphonenya azan. Handphonenya masuk surga nanti tuh. Yang punya handphone belum tentu. Kita tutup dengan kalimat huwa rahmatul maula ta'ammal qawlahu falyafrahu waqdu bihi farhana. Kenapa orang maulid ini, orang suka bikin maulid, bikin sholawat, nggak boleh wajahnya dirundung duka? Kenapa? Cukuplah Sayyidina Muhammad sumber bahagia kita, bukan suami, bukan rezeki, bukan anak, bukan. Cukuplah karena kita ini ada, maka mengalir di diri kita yang zahir dan batin ini nur kasih sayang beliau. Jadi cukuplah bahagia karena disayangi Rasul, walaupun kurang disayangi pasangan, atau sayangnya sudah meninggal, atau sudah bercerai. Sayang ke makhluk, nyantol sedikit hati ke sayang makhluk, siap-siap menderita, merana. Tapi jika berkasih sayang dengan makhluk dijadikan wasilah untuk berkasih sayang dengan Sayyidina Muhammad, siap-siap bahagia. Siap-siap bahagia. Siap bahagia nggak? Siap cinta? Siap untuk bahagia tanpa batas? Jadikan bahwa keyakinan hakikat sebenarnya yang kasih sayang kepadaku itu Rasulullah. Wujud ini ada sudah cukup. Aku ini disayang Rasulullah, rahmatan lil. Ini alam semua. Kita lagi di alam alamin. Kita ini alam. Wujud kita ini wujud alam. Ini alam zahir. Qalbu kita alam batin. Ruh kita batinnya batin. Mengalir semua kasih sayang Rasulullah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kasih sayangnya tidak berhenti. Melimpah ruah al-miskufah, itulah dia. Maka mulai hari ini, siang ini, berbahagialah wahai hadirin hadirat.
Kita ini semua disayang Rasulullah. Kita ini semua dicinta Rasulullah. Apalagi percaya kepada beliau, sayangnya tidak hanya rahmah rahmaniyah, tapi sayangnya rahmah rahimiyah, kasih sayang khusus yang kasih sayangnya dikekalkan sampai nanti ke akhirat. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim, salli ala abdika Rahman Rahim. Ya Allah, sampaikan cinta kami ya Allah kepada kekasih Engkau yang Engkau sebut dia Rauf Rahman Rahim. Ya Allah, izinkan kami, bukalah hati pikiran rohani kami untuk merasakan kasih sayang beliau, sehingga tiada lagi hati yang menderita, tiada lagi hati yang putus asa, tiada lagi hati perasaan yang sakit. Semuanya telah merasakan rasa dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna ya Allah birahmatikal khassah wal 'ammah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati, ya musarrifal wujuh wal qulub, yang membolak-balik pandangan, pikiran dan paham. Ya Allah, bimbinglah diri kami istiqamah mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika ada sifat-sifat, karakter-karakter, kebiasaan-kebiasaan kami yang tidak Engkau ridai, mohon ya Allah perbaiki diri kami. Ya Allah, bersihkan diri kami, lalu arahkan ya Allah hanya untuk mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Allah yang menjadi sumber cahaya, yang dari Engkaulah semua cahaya terbit dan datang. Izinkan kami ya Allah mendapatkan cahaya Engkau di masa hidup kami, dapat cahaya Engkau ke saat kami sakaratul maut, mendapat cahaya Engkau ketika kami di dalam kubur, dapat cahaya Engkau ketika kami di akhirat kelak. Allahumma binurika fanawwir qulubana wa nawwir arwahana wa asrarana wa nawwir hayatana wa mamatana. Allahumma binurikal a'zam wa binurikal atam fa'atim nurana fa'atimma nurana. Ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam